Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di event Tarawih Teknologi in Ramadan with Hektivate. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir nih di event sore hari ini. Lagi puasa juga nih, mungkin ada yang lagi di jalan, atau ada yang habis pulang sekolah, atau ada yang malah masih kerja nih. Boleh nih, coba aku mau tahu teman-teman di sini lagi pada ngapain sekarang sambil belajar di event Tarawih ini. Boleh ditulis di kolom chat, aku akan bacain satu-satu. Skripsi, Kak. Wah, lagi skripsian. Semangat, Kak Syaifuddin. Semoga skripsinya selesai sambil belajar ya untuk nambah skill nih. Nanti abis lulus mungkin mau join di Hacktibet, boleh banget. Masih kerja, wah Kak Niko, terima kasih. Walaupun masih kerja, tetap ini ya, tetap join gitu ya. Wah, yang yang sambil kerja banyak nih. Baru pulang kuliah. Oke, terima kasih Kak Bagus tetap ikut di event ini. Wah, Kak Riani, nggak apa-apa Kak. Mungkin setelah ikut event ini tertarik untuk join di bootcampnya Hactivate, nanti belajar jadi nambah skill baru nih. Terus nanti mungkin bisa nih dibantuin uh, karir service dari Hactivate kalau kakak menjadi alumni Hactivate. Lagi sambil nugas, Kak. Oke, semoga yang lagi nugas, yang lagi kerja, yang lagi kuliah, tetap ikut acara hari ini. Semoga dilancarkan semuanya ya, dan teman-teman yang lainnya juga ya, semoga dilancarkanlah segala-segalanya ya. Terima kasih sudah mau join di event hari ini. Nah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan aku Feni yang akan menjadi MC untuk acara hari ini. Sebelum kita masuk ke acaranya, aku mau ada pantun dulu nih. Teman-teman boleh ya bantu di kolom chat bilang cakep gitu ya. Oke, boleh dong tes dulu nih, cakep gitu. Oke, makasih Kak Gipri. Beli gorengan di pasar titik. Belinya sama si Mamat. Hai kamu yang ganteng dan cantik, semoga hari ini penuh semangat. Oh, makasih. Makasih teman-teman semua, cakep-cakepnya. Oke, tadi aku udah tanya teman-teman kegiatannya apa gitu ya hari ini. Nah, sekarang aku mau tanya nih, teman-teman nih udah tahu acara Hactivate hari ini tuh dari mana sih? Apakah dari Instagramnya Hactivate, atau Instagram Kak Azari, atau Twitter Kak Azari, atau dari IG-nya Kak Fahmi, dari Twitter Kak Fahmi? Boleh nih. Aku mau tahu nih, teman-teman tahu dari mana? Atau dari ads mungkin? Cowok semua ini pesertanya. Ada kakak, ada yang cewek. Dari mantan, waduh. Dari mantan. Wah, dari IG Hektif. IG Hektif ke Kak mungkin ya maksudnya. IG Hektif. Oke, rata-rata dari IG Hektivate ya. Berarti ini rata-rata semua adalah followersnya Hektivate. Oke deh. Terima kasih teman-teman ya. Semoga acara hari ini bisa membantu teman-teman mendapat skill baru, pelajaran baru, dan hal-hal baru lainnya gitu ya. Atau mau jadi dapat teman baru juga, boleh nih saling tukeran kontak nanti ya setelah acara hari ini. Nah, tadi aku udah kenalan. Aku mau kasih tahu bahwa di Hactivate saat ini kita lagi ada beasiswa Ramadan Skill Boost yang dan juga beasiswa Night Bootcamp yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih detailnya bersama Kak Yara dari tim admissionnya Hactivate. Nah, aku sekarang mau kasih info challenge yang berhadiah untuk teman-teman semua. Caranya gampang banget. Teman-teman cukup follow Instagram Hactivate buat story mengenai acara hari ini nih. Terserah mau berupa video ataupun foto, tag atau mention Hactivate, Hactivate ID ya, yang ada gambar rubah yang warna orange. Nah, nanti pemenangnya akan diumumin di Instagram story-nya Hactivate. Tidak hanya itu, aku juga mau ngumumin kalau hari ini aku akan memberikan hadiah juga buat peserta teraktif. Jadi kalau teman-teman hari ini aktif, dari awal acara sampai akhir acara akan ada 5 pemenang untuk teman-teman yang akan mendapatkan hadiah Udemy, course Udemy by Hactivate, yang nanti akan dikirimkan ke email teman-teman. Nah, jadi jangan sampai nggak ikut nih tadi 2 challenge tadi ya.
IG Hactivate. Iya, Kak, di IG Hactivate ya. Nah, tadi aku udah sempat mention mengenai beasiswa dan juga, Ramadan Skill Boost ya. Aku sekarang mau perkenalkan tim admission Hactivate yang akan memberikan info-info mengenai pembayaran bootcamp di Hactivate dan beasiswa kepada teman-teman. Di sini ada Kak Yara nih. Halo Kak Yara. Halo, sore semuanya. Oke. Nah, boleh nih Kak Yara untuk dilanjutkan pemberian info-info mengenai Hactivate. Kepada Kak Yara, aku persilahkan. Oke, selamat sore semuanya. Ini kenalin ya, aku Yara. Aku yang akan nemenin teman-teman gitu ya, sampai nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan terkait programnya di Hactivate, kemudian fasilitas apa saja di Hactivate gitu. Nah, teman-teman boleh nih drop pertanyaan gitu di kolom chat, atau misalkan kalau teman-teman mau open mic juga boleh. Nah, sebelum kita mulai, kita akan ada Mentimeter dulu. Boleh dibantu share oleh Kak Feni. Oke, sambil nunggu Kak Feni, mungkin oh udah ada yang mau nanya-nanya nih ya. Bentar. Kak, apakah aktif punya program cicilan? Oke. Nanti kita bahas ya apa saja gitu ya yang menjadi opsi pembayaran. Ada cicilan, ISE atau dibayar setelah lulus, kemudian study no pay letter, bahkan sampai ke beasiswa. Oke. Ini sekarang teman-teman boleh join di menti.com, boleh diklik atau teman-teman bisa scan barcode yang di sebelah pojok kiri bawah. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman bisa masukin kode di 88093874. Oke, sudah ada yang join kah? Oke, kalau sudah boleh klik tanda begini-begini nih. Nah, ulangi Kak. Oke, teman-teman bisa join di menti.com atau scan barcode yang di sebelah kiri, kemudian masukin di 88093874. Oke, sudah pada join. Yuk, ditunggu ya sampai yang ngasih jempol itu kayak 40 kali ya. Yuk, join. Oke, banyak banget ya yang join di sesi kali ini 94. Oke, bagaimana perasaan kamu hari ini? Silahkan ditulis teman-teman. Happy kah? Nggak sabar mau belajar codingan atau belajar data gitu ya hari ini bersama instruktur yang handal, atau misalkan capek kak karena puasa. Lagi semangat lah berkah. Oke, kodenya dong. Oke, boleh dibantu kodenya? Kode Mentimeternya 8809. Bentar ya. 88093874. Oke. Nah, ada di kolom chat ya untuk kodenya. Jadi bisa langsung ikut aja. Oh, happy kali. Oke, senang punya kesempatan baru walaupun lemes sedikit. Tenang aja. Nanti lemesnya banyak loh kalau sudah lihat kopi. Bersemangat cari peluang. Mantap. Oke. Wah, udah banyak banget yang join di Menti kali ini. Next. Pertanyaannya apa nih? Apa yang kamu tahu tentang Hactivate? Tadi kan ada yang nulis aktif. Nah, sebenarnya kita kenalnya adalah Hactive 8. Yuk, boleh teman-teman tulis apapun yang teman-teman tahu mengenai Hactivate. Wow, ada yang nulis rubah.
teknologi, bootcamp, coding, tulis. Data dan IT, kursus data science. Ini kayaknya udah ada yang minat ke data science kali ya, atau udah ada yang pusing sama data science kali ya. 2 digit. Oh, gajinya 2 digit. Oke, Hacktivate kampus inovasi, program bootcamp. Oke, yuk. Jadi tulis. Oke, boleh di next nih. Udah banyak juga yang join. Pertanyaan selanjutnya nih, program apa yang teman-teman inginkan atau teman-teman ambil jika punya kesempatan mengikuti Hacktivate? Wow, pertama masih dipegang data science ya. Yuk, kita banyak loh program, ada full stack JavaScript, data science, back end Golang, front end React, digital marketing, data analytics gitu. Jadi siapa? Banyak banget yang data science 10, full stack 6. Oke, lanjut. Kita voting ala-ala ya. Ah, banyak banget nih yang ambil data science 12, data analytics 7. Banyak banget yang suka di bidang data ya. Oke, selanjutnya. Oke, apa yang menjadi pertimbangan teman-teman jika teman-teman pengen ikut bootcamp? Oke, langsung nomor satu adalah jaminan karir setelah lulus bootcamp. Oke, nanti kita akan bahas sedikit ya gimana caranya teman-teman karir di Hacktivate itu membantu lulusan-lulusan Hacktivate sehingga lulusan-lulusan Hacktivate itu dapat kerja. Yang kedua adalah biaya. Oke, kemudian bingung untuk milih program. Nah, ini sih. Oke lah ya, kita bisa explore lagi. Wah, masih biaya ya yang pegang ranking nomor satu untuk menjadi pertimbangan teman-teman ketika teman-teman mau teksnya. Oke, tulis pertanyaan kamu. Ketika teman-teman ingin mau bertanya gitu ya, nggak bisa open mic, terus teman-teman pengen bertanya di sini, boleh. Ini nanti bisa aku bantu untuk jawab. Oke, ya. Selanjutnya kita akan mulai. Thank you teman-teman sudah seru-seruan bersama Mentimeter. Sekarang kita kenalan dulu. Sebelum kita kenalan sama programnya, ada data science dan JavaScript bersama gestar-gestar yang ada. Kita kenalan dulu nih bersama Hacktivate. Gitu. Sebentar ya. Oke, mulai di next nih. Halo semuanya, salam kenal dari Hacktivate. Gitu ya, aku mewakili Hacktivate mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang lagi puasa. Semoga kuat, kita kenalan. Nah, kalau ada yang belum tahu nih, Hacktivate itu adalah salah satu coding bootcamp yang udah lama banget dari 2016. Journey-nya apa aja? Boleh di next nih, apa saja journey Hacktivate sampai Hacktivate ada di titik sekarang. Oke. Nah, jadi Hacktivate dari 2016 sampai sekarang sudah punya lebih dari 5.300 student dengan alumni 2.700 plus plus dan sudah membantu pencarian kerja atau placement-nya di 2.654. Untuk gaji rata-rata studentnya itu kurang lebih di 8,5 juta, tapi tidak menutup kemungkinan lulusan-lulusan FTP itu punya gaji 2 digit gitu ya, tergantung dari kemampuan dan pengalaman teman-teman sebelumnya. Kemudian kita juga punya program yang lain selain bootcamp. Kita punya ada namanya professional development, banyak banget program di Hacktivate dan jangan lupa untuk bantuan pencarian kerja kita punya lebih dari 955 mitra perekrutan gitu. Boleh di next.
Untuk program di Hactivat itu ada 2 tipe, teman-teman. Tadi kan teman-teman sudah sedikit voting ya di awal, tertariknya apa, ada JavaScript, Data Science, kemudian Data Analytics, Digital Marketing, Front End React, sama Back End Golang. Jadi di Hactivat itu ada 2 tipe, ada yang full time bootcamp, sama ada yang night bootcamp. Untuk yang full time bootcamp, kita belajarnya Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 6 sore. Jadi cukup panjang ya. Tersedia di 2 program, ada Data Science sama Full Stack JavaScript. Nah, kalau teman-teman masih ada kegiatan, misalkan paginya kerja atau paginya kuliah, ada usaha gitu, teman-teman bisa ambil opsi atau alternatif di Night Bootcamp. Night Bootcamp itu cukup beragam. Kita ada Comprehensive Data Analytics, kemudian Front End React, Back End Golang, sama Digital Marketing. Nah, ini untuk kurikulum full stack JavaScript, jadi mungkin sedikit gambaran ya buat teman-teman. Kalau JavaScript di Hactivat itu ada 4 bulan, selama 4 bulan, atau kita punya 4 fase, mulai dari fase preparation, fase 1, fase 2, dan fase 3. Apa saja yang dipelajarin itu ada HTML, CSS, JavaScript, kemudian Node.js, React, kemudian Next.js, banyak banget gitu. Jadi teman-teman nanti bisa bikin web ya kalau belajar full stack JavaScript. Nah, kalau yang data analitik, ini pecahannya dari data science. Belajarnya banyak banget, fundamental programming, Python, kemudian big data, analisis. Nah, nanti kita belajar Excel dan spreadsheet juga. Oke, suaranya agak jauh Kak, sorry. Kalau sekarang masih aman ya? Nah, selain dari teknikal, kurikulum teknikal di Hactivat tuh ada kurikulum non teknikal. Salah satunya adalah karir support. Nah, karir support ini yang bantu teman-teman ketika setelah lulus gimana caranya buat dapat kerja. Jadi mulai dari create CV, bikin LinkedIn, latihan interview sampai karir coaching itu dibantu sama tim karirnya Hactivat. Bahkan ketika teman-teman setelah 3 bulan belum dapat kerja, teman-teman tuh akan ada namanya PIP atau Performance Improvement Plan, di mana teman-teman akan dipanggil kembali, dievaluasi kenapa teman-teman belum dapat kerja. Gitu. Kalau misalkan dari teknikalnya yang kurang, nanti yang in charge adalah tim akademik, tapi kalau dari non teknikal yang kurang, yang in charge adalah tim karir. Gitu. Jadi jangan khawatir terkait bantuan pencarian kerja seperti kekhawatiran teman-teman di Mentimeter tadi. Gitu. Next-nya, ini gambaran ya kalau setelah lulus teman-teman mau jadi apa, itu banyak banget, full stack developer, back-end developer, data analyst, business analyst, data science, tuh banyak banget. Kenapa? Karena di Hactivat itu punya namanya mitra hiring. Boleh dibantu next. Nah, jadi mitra hiring-nya Hactivat tuh banyak banget. Ada yang dari fintech, kemudian FMCG, kemudian bank, kemudian F&B sekarang bahkan. Jadi nggak perlu khawatir sih terkait bantuan pencarian kerja gitu. Nah, ini sedikit gambaran ya, kalau teman-teman kan tadi ada yang offline, ada yang online. Kalau offline itu kita ada di Pondok Indah sama di BSD. Kalau pengen tahu kampusnya Hactivat sebelum join, teman-teman boleh visit kampusnya Hactivat, itu boleh free. Terus kita akan ada terawih offline juga ya di next sesinya. Jadi tanggal 14. Jadi teman-teman yang domisilinya di Jabodetabek atau Bandung, atau misalkan kayak, oh lagi main di Jakarta nih, pengen ikut terawihnya Hactivat, teman-teman boleh banget daftar. Seru kan ini? Ini untuk yang di Jakarta ya. Tadi BSD. Next. Nah, yang di BSD. Aduh, yang di BSD bagus banget teman-teman untuk kampusnya. Teman-teman juga bisa visit di kampus BSD, itu di GOP 1 atau Grand Office Park 1. Nah, tadi juga ada kekhawatiran teman-teman terkait metode pembayaran. Kak, ada nggak sih cicilan di Hactivat gitu? Karena kalau bayar lunas belum ada uangnya. Di Hactivat itu ada banyak banget metode pembayaran. Yang pertama adalah upfront atau lunas di awal. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir terkait belajarnya gitu. Jadi belajarnya nggak perlu, oh gimana ya nanti bayarnya gitu.
Tapi kalau misalkan teman-teman, "Oh, aku mau cicil aja," atau, SNPL itu juga boleh. Nah, yang ketiga, metode pembayaran lain adalah ISA atau Income Share Agreement, di mana untuk ISA ini teman-teman bayarnya setelah lulus atau setelah teman-teman dapat kerja. Nah, untuk ISA memang filteringnya cukup banyak, jadi cuma bisa untuk D3 jurusan IT atau S1 semua jurusan. Kemudian next-nya boleh ada detail ISA. Nah, ini, ISA itu pembayarannya sistemnya bagi hasil, kemudian bebas bunga dan riba, dicicil hingga 22 bulan dengan grace period 6 bulan, kemudian menyesuaikan gaji yang diterima oleh kayak gitu. Oke, next-nya, nah ini kita punya special offer di Hactivate dan akan berakhir di bulan depan. Nyesel banget aku kasih info ya, nyesel banget karena harganya kita akan, beda. Kita punya namanya Ramadan Skill Boost, potongan hingga 10 juta untuk di full time bootcamp dan, potongan 4 juta untuk di night bootcamp, gitu. Nah, ini contohnya ya, kalau yang full stack JavaScript dari 45 juta, harganya jadi 35 juta. Kemudian kalau online dari 40 juta, itu jadi di 30 juta. Kalau comprehensive data analytic, karena hanya ada di online, itu dari 18 juta, hanya sisa di 14 juta saja. Itu sudah include sama career service. Nah, terakhir untuk, info dari aku, di Hactivate ada yang namanya beasiswa Night Bootcamp. Teman-teman bisa ikut ini, nanti ada pilihan tanggal tesnya, ada yang offline, ada yang online, bisa disesuaikan oleh teman-teman. Jadi kalau teman-teman domisilinya di Jogja, jangan pilih tesnya offline ya, jadi pilihnya yang online saja. Bisa kunjungi di myhactivate.com/hactivate-beasiswa atau ini aku izin share di sini ya. Oke, terus, next event itu adalah Tehrawih, itu ada yang offline juga buat teman-teman. Terus kalau misalkan yang jauh gimana ya ikut aja yang online. Jangan lupa juga join di sesi 1 jam belajar untuk teman-teman ikut, trial class-nya Happy Fest, gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu, "Gimana Kak karirnya di Hacktivate?" Atau, "Gimana Kak, belajarnya di Hacktivate?" Gitu, boleh. Oke, ada yang nanya nih, "Kak, bedanya kursus data science sama comprehensive data analytic tuh apa ya?" Oke, baik. Kalau data science itu nanti mencangkupnya lumayan banyak, ada data science, data engineer, kemudian data analytic juga gitu. Tapi kalau data analytic memang focusingnya ke data analitiknya saja gitu. Nanti kalau teman-teman pengen tahu silabusnya, teman-teman boleh chat aku di sini atau kalau misalkan teman-teman mau download sendiri di webnya Hacktivate juga boleh, tapi kan enak ya kalau chat aku ya. Selanjutnya, ada pertanyaan, "Kak, apakah ada program semacam ISA? Jadi nanti kalau keterima kerja baru biayanya dicicil per bulan." Oke, di Hactivate itu memang ada namanya ISA atau Income Share Agreement, di mana ISA itu dicicilnya ketika teman-teman lulus atau teman-teman dapat kerja. Kalau Night Bootcamp itu kita punya namanya HIP Night Bootcamp, di mana HIP Night Bootcamp itu teman-teman bayarnya seperti, teman-teman bayar UKT atau SPP, dicicilnya per bulan, kayak gitu. Ada lagi nggak pertanyaannya dari teman-teman? Bagaimana cara Hactivate menumbuhkan semangat eksplorasi teknologi baru bagi peserta bootcamp? Oke, di Hactivate itu secara kurikulum semuanya sudah disesuaikan sama kebutuhan industri yang pertama. Misalkan, kemudian yang kedua kayak kita, akan terus berbenah misalkan ada yang baru kayak AI gitu. Nah, di Hactivate tuh kurikulumnya juga nanti, ada AI-nya gitu. Jadi tetap, exploring apa yang terbaru di bidang teknologi, kayak gitu. Kalau misalkan dari teman-teman juga mau explore di luar, pembelajaran, itu bisa nantinya diskusi bersama, body-nya Hactivate gitu. Jadi sama instruktur di mentoring, kayak gitu juga boleh kok ngobrol-ngobrol dan diskusi.
Semangat. Apakah ada kelas offline-nya di Surabaya, Kak? Oke, untuk kelas offline di Surabaya saat ini belum ada. Jadi di Hactivate untuk offline ada 2, ada di Jakarta Pondok Indah sama di BSD Tangerang. Gitu. Mungkin kalau misalkan di di daerahnya belum ada Hactivate, bisa join di remote karena semua fasilitasnya itu sama ya, baik offline ataupun online, termasuk mentoring dan karir gitu, jadi tetap dapat. Selanjutnya, oh ini sudah ya. Ketentuan mahasiswa aktif yang mau ikut program Hactivate minimal semester berapa, Kak? Atau harus lulus dulu? Oke, untuk mahasiswa atau teman-teman yang sedang kuliah, teman-teman sedang skripsi, teman-teman yang sedang bekerja gitu ya, sebenarnya eh, kita bisa sarankan untuk yang program night bootcamp karena malam. Kalau malam itu kita belajarnya Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 10 malam. Kalau teman-teman sedang kuliah itu tidak kita sarankan ikut yang full time bootcamp karena belajar dari jam 9 sampai jam 6 sore. Jadi teman-teman keteteran gitu, pasti pusing duluan gitu ya. Jadi kalau mau ikut yang night bootcamp boleh, tapi kalau untuk ikut yang full time bootcamp teman-teman harus free dari kegiatan. Gitu. Ada kelas malam yang murah nggak Kak buat anak kosan? Ada. Teman-teman boleh ikut beasiswanya Hactivate itu beasiswanya tuh ada yang sampai full cover 100%. Kan lumayan ya, tapi tetap itu ikut tes, kemudian nanti kita ranking. Kalau misalkan parsialnya itu ada 2. Ada yang parsial 30% sama parsial 50%. Kemudian kalau teman-teman nilainya bagus, teman-teman bisa beruntung dapat yang scholarship 100%. Jadi di cover 100% oleh Hactivate. Next-nya gimana cara belajar bahasa bahasa pemrograman. Oke, kalau ini nanti bisa ditanyakan ke instruktur ya. Gimana caranya kita belajar. Jadi sampai akhir. Oke deh. Nah, kayaknya ini aku udah di stop-stop gitu ya sampai MC-nya. Jadi teman-teman nanti ikut di sini sampai akhir. Karena nanti ada breakout room juga untuk diskusi sama aku lagi setelah sesinya JavaScript sama data science gitu. Atau misalkan teman-teman bisa chat aku di nomor itu ya untuk diskusi lebih lanjut. Oke, udah di stop-stop lagi ya. Oke, aku kembalikan lagi ya ke Kak Fendi karena mepet waktunya. Nanti bisa lanjut. Thank you semuanya. Semangat. Oke, halo semuanya, selamat sore. Suara saya jelas nggak ya? Aman ya? Oke, selamat datang teman-teman di acara workshop untuk topik Excel untuk Data Analytics. Jadi tadi yang saya share ya, mungkin bagi teman-teman yang baru join, saya share ulang aja. Ini, oke, oke. Saya sambil share screen teman-teman ya. Bentar. Oke, screen saya apakah sudah terlihat? Udah ya? Oke, siap-siap. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Nah, mungkin nanti untuk slide-nya mungkin tidak akan di-share teman-teman ya, karena ya sedikit doang. Kita bakal banyak hands-on. Jadi disclaimer dulu, hari ini kita bakal banyak hands-on. Jadi teman-teman yang join di laptop dan punya Microsoft Excel, silakan download file yang saya sediakan ya. Jadi sekali lagi seperti ini teman-teman. Silakan teman-teman download dulu. Di sini akan ada ya ada data CSV apa gunakan Google Spreadsheet juga boleh. Nanti bisa di make
copy aja. Tapi ya ini Microsoft disclaimer dulu ya, Microsoft Excel cukup berbeda, jadi penyesuaiannya agak kurang nih teman-teman kalau misalkan teman-teman mau pakai Google Spreadsheet. Jadi biar lancar workshopnya, teman-teman bisa eh, menggunakan Microsoft Excel ya untuk kita hands-on. Gitu. Nanti kita pelan-pelan aja. Kalau ada kendala, boleh langsung teman-teman chat via ya tanyakan ataupun ya tanyakan via chat. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman yang materi ya. Oke, jadi untuk hari ini ya di sore ini kita sudah download isi filenya berbeda. Oh, beda. Oh, sebentar. Saya ganti link yes. Oke, harusnya sama karena tadi mungkin saya buka sheet-nya yang beda ya. Oke. Oke, sip. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita mau fokus dalam aplikasi Excel untuk melakukan analisis dan data cleaning gitu ya. Jadi ini ya, dua hal yang sangat perlu dalam proses analisa data. Oke, nah saya mau bertanya dulu ya ke teman-teman. Nanti boleh tulis saja jawabannya di kolom chat. Jadi kalau dengar kata anak atau istilah analisa data, kira-kira menurut teman-teman itu apa? Karena eh, untuk melanjutkan workshop, kita harus tahu dulu nih definisi-definisi yang akan nanti kita bahas gitu. Silakan teman-teman jangan malu-malu, jangan tahu salah. Nanti kalau salah eh, kita benerin bareng-bareng gitu ya. Saya pengen tahu dulu aja teman-teman secara pemahaman seperti apa gitu ya. Oke, dari Ahmad Miftahul, memahami lebih dalam dari data. Oke, dari Ardi, mencari pemahaman, mencari insight dalam data. Bagus, mencari pemahaman dalam data, juga membaca data. Dari Ahmad Fatih, proses pengolahan data secara sistematis untuk mendapatkan informasi yang benar. Oke, dari Chelsea Kamari, mengolah data sehingga menghasilkan hasil yang sesuai keinginan. Oke, wah, baik banget nih teman-teman yang menjawab. Thank you teman-teman, jawabannya cukup bervariasi. Ada yang singkat, ada yang panjang, dan ada yang cukup detail gitu ya dalam jawabannya. Oke, nah, jadi eh, apa itu data analisa data atau data analis? Jadi secara definisi, ini kalau lebih tadi beberapa teman-teman udah betul ya dalam menjawab pertanyaannya. Nah, analisa data adalah cara ataupun teknik dalam mengungkapkan pola dan insight yang tersembunyi dalam data. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menentukan strategi pengambilan keputusan. Jadi intinya itu, kita mau mencoba melihat pola dari sebuah data, kemudian kita ambil insight-nya. Insight itu adalah suatu, mungkin secara sederhana adalah informasi atau intisari dari sebuah data. Gitu. Dia nantinya dipakai untuk pengambilan keputusan. Biasanya ini data analis ini sangat dekat dengan bisnis. Gitu. Nah, key points-nya, jadi kalau dalam analisa data, ada 5 key points yang teman-teman perlu pahami. Yang pertama, fokusnya adalah untuk interpretasi data.
Jadi interpretasi itu adalah kita memahami data, kita mengartikan data itu ngomongin apa sih sebenarnya, gitu ya. Yang kedua, eh, ya kebanyakan berbicara tentang apa dan mengapa suatu hal terjadi. Jadi pengen tahu kondisi peristiwa itu seperti apa, lalu kenapa bisa terjadi. Nah, mungkin kebanyakan di menjawab mengapanya ya. Jadi kita kebanyakan questioning, interpreting, explore data, bahkan gak cuma dari satu data aja, melainkan dari banyak sekali data gitu ya. Dan kita coba menghubungkan satu dengan yang lainnya. Kemudian, nah ini dari sisi pengguna ya. Dari sisi pengguna, user pengguna itu bakal menarik output untuk menjawab pertanyaan. Jadi ya karena kita tujuannya meng-question, mempertanyakan hal, jadi ya user bakal mencari jawabannya, gitu, jawaban dari pertanyaan yang mereka ajukan. Dan output dari analisa data adalah memberikan rekomendasi untuk nantinya bisa eh, stakeholders itu membuat suatu action atau keputusan gitu ya. Dan ini yang cukup penting untuk dipahami gitu. Banyak orang yang salah kaprah menganggap bahwa analisa data itu ya cuman memahami data aja cukup gitu. Padahal lebih dari itu sebetulnya. Oke. Nah, oh ya, kalau teman-teman ada pertanyaan, nanti silakan ditulis di kolom chat aja ya. Atau enggak bisa reset. Nah, selanjutnya, jadi dalam proses analisa data, sebetulnya nanti penting juga kita melakukan yang namanya data cleaning. Data cleaning, ya, data cleaning tujuannya apa? Untuk mempersiapkan data untuk siap olah gitu. Nah, kalau dengar atau melihat istilah data cleaning, apa yang di pikiran teman-teman? Boleh ya ditulis di kolom chat, saya pengen lihat teman-teman bagaimana opini nih. Apakah kita sudah satu frame atau ternyata cukup bervariasi nih ya. Oke, dari Billy, filter data. Dari proses memperbaiki atau menghapus data yang salah, rusak, tidak lengkap, atau duplikat. Oke, dari DJ Noval, membersihkan data dari kolom yang mempunyai missing value. Oke, dari Bagus Ramadhani, memformat data, menginputasi nilai kosong, dan menormalisasi data. Oke, ini tekniknya udah ini ya, pakai istilah yang cukup advance. Dari Zah, menghapus data yang rusak atau tidak berguna dalam analisis data. Oke. Dari Dharma Suara, proses olah data dari yang berantakan menjadi lebih rapi. Oke, ya. Jadi dari jawaban teman-teman, ini kita udah cukup satu frame ya. Jadi teman-teman cukup memahami apa itu data cleaning. Ya, sebetulnya ini udah cukup jelas dari namanya data cleaning, pembersihan data. Tapi secara detail, nah apa itu data cleaning? Jadi data cleaning itu adalah proses mendeteksi, mengoreksi, atau menghapus data. Jadi tiga itu ya. Atau mungkin istilahnya kita mengubah data, mengubah bentuk data menjadi bentuk yang lebih bersih. Nah, lebih bersih ini dari apa nih? Ya dari data-data yang memang tidak akurat, tidak lengkap, tidak relevan, gitu. Ya nantinya harapan itu sudah lebih akurat, lebih lengkap, lebih relevan, dan siap digunakan. Dan untuk apa aja bisa kita lakukan dalam data cleaning, sebetulnya banyak banget teman-teman. Ini cuma 6 contoh aja ya. Yang pertama, menghapus duplikasi. Jadi kita menghapus data-data yang muncul lebih dari satu kali. Nah, ini sebenarnya tricky teman-teman. Nggak selamanya data duplikat itu mesti dihapus. Kenapa? Mungkin aja ada informasi lainnya. Jadi data cleaning itu sebetulnya tahapan yang susah-susah gampang sebetulnya. Standarnya ada, tapi nggak semua kasus bisa pakai standar yang sama. Harus dilihat lagi kebutuhannya seperti apa dan datanya itu karakternya seperti apa.
Nanti kita bakal banyak ngobrol-ngobrol dan diskusi dengan orang yang memang punya datanya. Nah, kemudian yang kedua, yaitu kita bisa menangani data yang hilang atau missing value. Jadi data-data yang kosong tuh ya, itu bisa kita isi. Nah, nanti kita nggak bakal praktek langsung untuk yang poin kedua, tapi poin pertama iya, kita bakal praktek langsung. Nah, kemudian yang ketiga, memperbaiki format data. Ini biasanya terjadi untuk data-data yang memang secara input itu manual. Misalkan data tanggal. Katakanlah kita punya data tanggal itu karena kita pakai Google Spreadsheet yang formatnya itu format internasional, sehingga formatnya itu bukan format Indonesia yang apa tanggal, bulan, tahun, tapi kebalik, tapi yang bulan, tanggal, tahun. Nah, kita harus ubah formatnya. Atau misalkan apa data teks itu diinputkan diinputkannya eh, berupa misalkan uppercase semua gitu ya. Nah, teman-teman mau mengubah ke lowercase semua karena ada kebutuhan yang tertentu gitu. Nah, itu juga masuk ke dalam memperbaiki format data. Kemudian yang keempat, menghapus data yang tidak relevan. Ya, misalkan ada kolom-kolom yang memang kayaknya nggak bakal pakai deh untuk kita analisis lebih lanjut. Ya udah dihapus saja gitu. Kemudian selanjutnya menyesuaikan format teks itu tadi ya, yang uppercase, lowercase tadi itu maksudnya ke situ. Dan yang terakhir ada menangani outlier atau nilai ekstrim. Misalkan nih dari data transaksi penjualan, ternyata ada harga barang yang harganya itu ya katakanlah Rp1, Rp5, yang nggak masuk akal. Nah, itu merupakan data yang disebut sebagai data outlier, data yang memang berbeda atau jauh daripada yang kebanyakan gitu. Nah, itu bisa jadi berupa error ataupun memang ya harganya segitu kebetulan. Nah, itu perlu dicek lagi gitu. Oke. Nah, sekarang baru kita akan masuk ke dasar data cleaning dengan Excel. Ya, mungkin apa sebelum kita bahas lebih detail, saya mau nyebutin aja teman-teman ya, kira-kira kita bakal bahas apa aja gitu ya. Jadi saya bakal next slide, tapi nanti kita bakal balik ke slide ini lagi. Oke, jadi pertama terkait dengan dasar data cleaning dengan Excel, kita bakal sedikit membahas gitu ya tentang beberapa eh, teknik dalam data cleaning yang bisa dijalankan pada Excel gitu. Di sini mohon maaf saya mengasumsikan teman-teman sudah pernah coba sekali, at least sekali Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Jadi secara tampilan itu udah familiar gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman kesulitan, sampaikan aja ya, jangan malu, biar saya bantu. Nah, sini nanti kita bakal belajar 5 hal untuk teknik data cleaning. Yang pertama sorting, filtering, kemudian conditional formatting, text to columns, dan remove duplicates. Ya, dan ini apa namanya beda-beda ya, definisi beda-beda. Jadi kalau sorting berarti kita sorting atau mengurutkan data berdasarkan suatu kolom tertentu. Misalkan kita mau mengurutkan data berdasarkan usia customer dari yang termuda sampai yang paling tua. Kemudian kedua, ada filtering. Filtering itu proses menseleksi data berdasarkan kriteria tertentu. Katakanlah kita nggak mau menampilkan data eh, yang lokasinya itu di luar dari Jabodetabek, yaitu filtering. Yang ketiga, yaitu conditional formatting. Jadi ini masalah tampilan datanya aja. Jadi kita bisa menampilkan data dengan warna-warna tertentu atau dengan style tertentu berdasarkan kondisi tertentu.
Jadi ini mirip kayak filtering, cuma kalau filtering kan ibaratnya data-data yang tidak sesuai dengan kriteria itu bakal di take out atau disembunyikan. Tapi kalau conditional formatting, kita kasih tanda tertentu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya text to column. Ini sering banget dipakai kalau datanya berupa data teks ya, file teks ataupun file CSV. Dan terakhir, yaitu remove duplicates. Kita bakal belajar bagaimana caranya menghapus duplikat. Nanti mungkin kalau ada waktu eh, sisa, kita bakal bahas sedikit tentang handling missing value. Sebenarnya gampang sih caranya. Oke, nah kemudian selanjutnya kita bakal bahas nih bagaimana caranya melakukan teknik analisis dengan Excel. Nah, teknik analisis artinya kita mau mendapatkan suatu insight atau pola data dengan metode-metode statistik ataupun analisis gitu ya lainnya. Nah, ini tenang ya teman-teman, teman-teman nggak akan saya minta buat hafalin rumus ataupun kita akan bahas statistik juga. Eh, kita lebih ke statistik dasar aja kayak rata-rata, nilai tengah, minimal, maksimal gitu ya. Jadi yang gampang apa aja dulu. Nah, kita bakal belajar yang namanya fungsi agregasi. Ya, fungsi agregasi, kemudian ada conditional if, lalu ada pivot table, kemudian VLOOKUP dan LOOKUP. Ya. Oke, saya kembalikan ke slide ini dulu. Jadi kita langsung aja teman-teman ya, mungkin biar teman-teman paham dan mungkin nanti saya izin untuk bolak-balik ke slide karena ya biar biar enak gitu alurnya. Biasanya nggak lupa-lupa gitu. Oke, nah kita langsung aja ke Microsoft Excel. Silakan teman-teman ya, apa buka file Excel-nya udah teman-teman download. Oke, di sini ada tiga sheet ya. Oh ya, buat teman-teman yang baru join tadi belum sempat download, saya share ulang ya untuk si file ini. Harapannya kita bisa apa praktek sama-sama gitu. Oke, nah di sini kita bakal coba mulai dari sheet data transaksi. Ya, di sini ada sekitar 10 baris dan ada 9 kolom teman-teman ya. Di sini data transaksi ada ID, ada nama, ada kota, tanggal order, produk, kategori, harga, jumlah, dan total harga. Ini total harga ini maksudnya pendapatan dari setiap transaksi gitu ya. Nah, oke. Di sini ada macam-macam bentuk-bentuk datanya. Ada yang saya tandakan dengan ini ya, apa hmm, huruf miring, karakter miring. Ini mungkin di teman-teman nggak ada, karena emang saya ubah di sini aja buat memudahkan saya untuk menjelaskan bahwa di sini ada data yang duplikat. Satu doang sih, tapi ya eh, setidaknya bisa menjelaskan ke teman-teman. Yaitu di baris ketiga dan baris ke-8. Ini sama-sama, ya meskipun ID-nya beda ya teman-teman ya. Di sini 102, yang di 8 ID 107. ID-nya beda, tapi secara konten itu sama. Ya, nama sama-sama Budi, kota sama-sama Bandung, tanggal order juga sama di tanggal 2 Maret gitu ya. Kemudian HP-nya, produknya yang dibeli HP Samsung, kemudian harganya sama, jumlahnya juga sama gitu. Oke, kenapa punya kok masih berantakan ya? Berantakannya gimana maksudnya? Mungkin boleh di apa namanya open mic aja. Punya aku masih ini Kak, kayak nggak teratur gitu yang di table-tablenya. Oh, oke.
Sebentar, saya stop share dulu. Boleh nanti di share screen ya. Kalau kalian nih eh, udah download spreadsheet-nya, yang dibuka itu tadi sheet berapa ya? Kalau sheet 2 emang iya sengaja berantakan. Kalau sheet satu apa data transaksi sama case 2, case satu itu apa namanya? Ya kayak apa rapi. Oh iya Karyani di download dulu ya datanya, di download filenya, nanti baru bisa dibuka. Memang sengaja itu view only biar nggak eh, berubah-ubah. Oke, siap siap siap. Kita aja deh teman-teman ya. Oke, di sini saya baru buka yang data transaksi dulu. Jadi saya jelasin data transaksi dulu. Nah, kemudian yang Q1 ini nanti kita bakal pakai untuk mempraktekkan VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, kemudian case 2 ini sengaja berantakan. Memang, ini sangat sengaja. Saya mau apa eh, ya kita coba ya. Kalau kita punya data yang berantakan kayak ini, gimana caranya supaya bersih gitu. Oke, Karyani untuk download, saya ke browser lagi. Sebentar. Oke, ini saya stop dulu ya teman-teman. Downloadnya di sini ya, di file, kemudian download. Downloadnya ke Microsoft Excel ya. Ya, oke, thank you teman-teman. Udah bantu jawab. Oh, saya masih post ya. Oke. Oke. Nah ini apa file, kemudian download ke Microsoft Excel. Oke, oke, saya lanjut dulu ya teman-teman ya ke flash lagi. Oke, nah kita sekarang sama-sama buka sheet data transaksi ya. Case 1, case 2 abaikan dulu. Kita buka yang data transaksi. Oke, sudah semua. Nah, kalau sudah, kita akan coba praktekkan langsung ya. Sorting, filtering, conditional formatting, text to columns, dan remove duplicates. Sebentar. Linknya kan udah kamu buka kan tadi di apa di oke dibuka. Nah, file, kemudian klik download, lalu pilih yang Microsoft Excel. Tadi udah saya arahkan tadi di share screen tadi. Nanti silakan langsung di download aja. Oke, siap. Oke, nah, oke. Sekarang kita pertama praktekkan yang sorting ya teman-teman ya. Nah, sorting itu sebenarnya ada dua cara, tapi ya pertama kita tuh ya di Excel. Yang kedua pakai rumus. Nah, rumus ini agak mungkin agak sedikit sulit ya. Oke, nah, jadi buat sorting ini sebenarnya cukup mudah teman-teman. Jadi kita tinggal drag aja, data yang mau kita jadikan basis untuk di sort. Contoh, saya mau urutkan data-data ini, tapi untuk yang data yang selain nama kolom ya, berdasarkan total harga. Saya mau lihat mana transaksi yang paling murah, mana transaksi yang menghasilkan
pendapatan yang rendah, mana yang paling tinggi, gitu. Nah, caranya adalah kita blok ya atau drag sekumpulan data ini, atau sebenarnya bisa juga sih, teman-teman klik ini aja nih, klik apa indeks kolomnya I, misalkan. Lalu teman-teman bisa ke di home nih ya, di home itu ada cari aja ada sort and filter. Mungkin tampilan Excel kita sedikit beda, tapi kurang lebih sama. Ada di home, di sebelah kanan gitu ya, ada sort and filter. Nanti tinggal pilih aja di sort. Sortnya boleh smallest to largest atau sort largest to smallest. Nah, konteksnya adalah kita mau mengurutkan dari terkecil ke terbesar. Berarti yang urutkan sort smallest dari yang terkecil ke largest. Yang pertama ya, A ke Z gitu lah. Ibaratnya. Nah, di sini nanti bakal keluar pilihan. Kita mau apa nih? Mau expand selection-nya atau continue dengan current selection. Maksudnya apa? Jadi pilihan pertama itu ngomongin tentang kita mau mau mengurutkan data, tapi nanti kolom-kolom yang lain itu bakal menyesuaikan. Misalkan ya, katakanlah kan kalau misalkan apa dari terkecil ke terbesar, berarti baris pertama itu adalah yang Eka ya, yang ID-nya 106. Karena total harganya paling kecil nih, di 25 juta. Ya benar ya, oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita pilih poin satu, maka kolom ID, nama kota, tanggal kota sampai dengan jumlah itu bakal ikutan ke baris pertama. Tapi kalau yang kedua pilihannya, maka yang diurutkan hanya kolom total harga aja. Yang lain nggak ikutan. Kita coba ya, kita coba dua-duanya. Pertama ya, expanded session. Yang benar yang pertama ya. Karena kalau enggak ya ribet nantinya. Klik sort. Nah, otomatis dari apa baris pertama udah Eka, yang kedua Siti, ketiga Dewi, dan seterusnya. Mengurut berdasarkan total harga. Nah, kalau saya ganti modenya ke yang kedua, ini saya coba ganti ke short largest to smallest ya. Saya pilih ke yang nomor dua nih, yang continue with the current selection. Klik sort, maka yang berubah hanya total harga. Yang lainnya itu nggak berubah. Gitu. Jadi ini ya kebanyakan kalau data atau kolom yang memang dalam satu tabel yang sama, itu sebisa mungkin pilih yang pertama. Tapi kalau apa namanya konteksnya adalah seperti ini. Kita saya teman-teman nggak usah buka data tas apa sheet K1, saya aja. Bisa gini ya. Kita di tabel di sheet K1 ada dua tabel. Kalau saya mau mengurutkan kolom harga produk, nah ini nanti takutnya yang harga, nama produk, dan ID produk juga keikutan sorting. Jadi lebih baik ya kita sortingnya hanya di kolom itu aja gitu. Gitu ya, itu apa penggunaan dari masing-masing modul. Kalau aku nggak berubah ke yang kedua. Oh mungkin pilihnya yang A to Z ya, yang apa small aja pasti nggak bakal berubah gitu. Oke, kalau sorting ada pertanyaan, ya saya kembalikan lagi ke awal. Oke, kalau belum ada pertanyaan, nah kita coba ya, kira-kira kalau melakukan sorting,
pakai rumus bagaimana caranya. Nah, ada perbedaan antara sortir pakai fitur yang disediakan oleh Excel dengan apa namanya dengan rumus. Kalau pakai fitur, maka tabelnya ya udah itu aja. Jadi tabel tidak akan kemana-mana, hanya di seputar ini aja. Kita tidak membuat tabel baru, ya tabel itu aja yang kita ubah. Tapi kalau pakai formula atau rumus, maka kita akan membuat tabel yang baru. Gitu. Caranya adalah gampang. Intinya teman-teman harus paham bagaimana caranya menjalankan rumus atau formula di Excel. Cara mudah cukup pakai tanda sama dengan. Misal saya bikin di kolom di sini ya. Apa kok di kolom? Di baris 15 misalkan. Misalkan saya mau coba urutkan kolom total harga aja. Misalkan ya. Jadi sama dengan. Nah, kita pakai formula. Ini saya gedein aja kali ini. Biar enggak. Sebentar. Oh, oke. Nah, jadi sama dengan sort. Ada sort by. Ya. Bisa kita pilih sort. Sort. Di sini ada at least 4 isian. Ada array, jadi tabel apa yang mau kita sorting. Kemudian sort index. Ya, sort index. Ini dihitung satu aja. Kemudian sort order. Apakah ascending yang dari kecil ke besar atau descending dari besar ke kecil. Yang terakhir berdasarkan kolom apa? Gitu. Ya. Oke. Nah, misalkan kita mau sorting tabel kita tabel baru di baris bawah. Jadi sama dengan sort, array-nya mana atau tabelnya mana? Tabelnya adalah yang ID ya A1 sampai dengan I11. Oke. Bisa teman-teman drag aja atau bisa ketik manual. Kemudian titik koma, sort indexnya satu aja ya. Titik koma lagi, nanti bakal ada option. Mau sending atau descending, pilih aja. Misalkan dari yang terkecil ke besar, berarti sending. Dan berdasarkan kolom apa? Oh, sorry. Di sini baik kolomnya itu maksudnya apakah sort berdasarkan kolom atau tidak. Dan sort index ini berdasarkan urutan kolom keberapa. Gitu. Ya, jadi satu itu berarti kita mengurutkan berdasarkan ID. Kalau yang total harga berarti ini harusnya 9 ya. Ya, kita coba aja dulu. Oke, kita kurung, lalu enter. Oke, sebentar ini. Oh ya, oke. Ya, ini ya. Ini kategorinya, ya ini acak ya. Ini, oh sorry, sorry. Saya salah. Harusnya by rules. Kalau by kolom, iya jelas, benar. Dari jumlah, ID, order, harga, total harga. Ya, saya baru sadar. Ya harusnya apa false teman-teman ya. Jadi by kolom atau tidak, jawabnya tidak false. Dia suatu berdasarkan row. Enter. Nah, tapi jeleknya kalau ini nama kolom atau header ya itu juga ikutan gitu, ikutan ke sorting. Jeleknya di situ. Paling saran saya adalah kita
bikin aja dulu eh, headernya tersendiri gitu ya. Baru nanti kita sortingnya si value-nya aja. Misalnya gini, ini saya kopas dulu aja di sini ya. Oh, bentar. Oke. Nah, ini nanti kita ubah. Jangan dari A1, tapi dari A2. Jadi dari A2 sampai I11. Gitu. Nah, ini sudah disebutkan berdasarkan total harga dari smallest to largest. Pilih yang mana, bebas, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman seperti apa. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan buat sorting? Oke, kalian ini problemnya di mana ya? Maaf Kak, nggak tahu. Aku udah ikutin rumusnya, tapi there's problem to di enter. Nggak muncul kayak sesuai yang di tutorialnya. Oke, boleh di share screen? Ya boleh boleh. Tapi beda komputer apa? Ininya sih saya dari HP. Oh, dari HP. Oke, oke. Iya, gimana dong? Bentar, akunya gak pakai Nggak tuh. apa di... Gimana sih kamera balik tuh? Oh, gini ya. Ini Kak, udah Oke, lihat ya. sebentar ini. Udah kayak gini. Pipin aja kali ini. Ini malah. Oh, sebentar, sebentar. Oke, sort. Ada yang salah Iya, nggak? rumusnya udah benar sih. Maksudnya udah bener ya? Ini nggak tahu Heeh. ini apakah Excelnya. Tapi tadi pas apa ketik sama dengan sort itu ada muncul ini nggak ya? Muncul kayak pop up gitu. Lock up. Enggak, Oh, enggak kayak pilihan true or false gitu. Enggak ada optionnya. Optionnya enggak keluar. oh, oke, berarti versi kita beda nih ternyata. Oh, Coba biasanya ada pakai yang koma pakai deh. Iya, pakai pakai koma koma. coba deh. Nah, Oh, oke udah. oke, iya, oke, 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 thank you. oke, sip. Nah, Berarti teman-teman kalau misalkan ada error, coba periksa di teman-teman pakai titik koma atau koma gitu. Karena berarti beda versi kita ya. iya. Oke, iya, oke. Ini saya lanjutin lagi. Dasar. Bentar. Ini mati ini gimana? Oke, sip. Eh, Kamu munculin ID, nama, dan lain saat sudah pakai screenshot gimana? Copy paste aja sebenarnya. Jadi sesimpel copy paste aja. Jadi kita apa pilihan range-nya itu jangan jangan sama nama-nama kolom ya, tapi nilainya aja gitu. Karena kalau pakai sort nanti semua di sort juga gitu ya. Dan bagi teman-teman yang Excel-nya nggak ada fungsi sort ya nggak apa-apa. Paling kita pakai yang fiturnya Excel aja. Oke, sort index untuk apa? Sort index itu gunanya untuk kita ngasih tahu basis kolom mana yang dijadikan sebagai acuan sorting. Misal tadi kan kita mau mengurutkan data berdasarkan total harga. Berarti apa sort indeksnya berapa? Dari kolom ke 9. Kalau kita hitung ya, si total harga ini kolom 9.
Jadi kita masukin angka 9 di situ. Kalau 1, maka berdasarkan ID dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Sip. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya ke filtering. Ini memang filtering biar mempersingkat waktu, kita jalankan yang pakai fitur Excel-nya aja ya. Biar nanti yang lainnya yang lebih pentingnya lagi bisa ke capture. Oke. Nah, buat filtering itu kita bisa pakai sini cara mudah sekali. Kita pakai fitur yang sama seperti sort karena dia digabung ya, sort and filter. Jadi tempatnya sama. Nah, tapi ini di bagian bawah nih ya. Di sini ada filter, kita bisa setting filternya. Nah, tapi kalau teman-teman langsung klik aja, dia bakal error. Kenapa? Karena kita cuma menseleksi satu sel aja. Ya buat apa? Jadi kita harus menseleksi range data yang kita filter. Baru klik filter. Tuh. Nah, ini kalau teman-teman klik value-nya aja, nanti apa yang baris pertama bakal dianggap sebagai nama-nama kolom. Jadi pastikan semuanya ya di blok, kemudian klik filter. Nah, ini teman-teman bisa pakai klik and istilahnya cek and uncheck aja. Misalkan saya mau datanya itu yang ditampilkan hanya data dari Jakarta aja. Ya udah, berarti klik aja drop and drop down ya. Kemudian nanti teman-teman bisa unselect yang select all biar nanti nggak usah klik satu-satu ya. Terus klik Jakarta aja. Baru dah, dimin aja. Nanti bakal berubah secara otomatis. Dan teman-teman bisa langsung close kalau memang sudah sesuai. Dan bahkan bisa melakukan sorting di sini. Tinggal klik aja mau sending atau descending. Akan muncullah data-data yang hanya berasal dari kota Jakarta. Sorting. Filtering. Jadi cukup mudah ya filtering. Oke, ini saya kembalikan lagi seperti semula. Ada pertanyaan? Masih gampang ya. Nah, yang ketiga, conditional formatting. Nah, untuk conditional formatting ini, kita kan tadi kan konsepnya adalah kita mau meng-highlight suatu data berdasarkan nilai tertentu, kondisi nilai tertentu. Misal, saya mau meng-highlight total harga yang nilainya di atas sama dengan 10 juta. Misalkan, total harganya aja. Nah, saya bisa bikin conditional formatting di sini ya, peraturannya. Gitu. Nanti bisa teman-teman pilih mau highlight sell rules-nya berdasarkan kriteria tertentu, mau bikin kayak top 10, top 5 itu boleh juga bisa di sini. Lalu bisa bikin data bars. Jadi kayak kalau teman-teman ada kriteria kayak misalkan ada suatu goal, suatu tujuan, misalkan total harga tiap transaksi harus 50 juta. Nanti bisa ke-track pakai data bars ini. Kira-kira sudah sampai mana dari misalkan 10 juta ke 50 juta. Bisa juga pakai icon. Jadi biasanya kalau ada kenaikan dan penurunan. Dan seterusnya. Kita coba yang highlight sales rules saja ya. Dimana saya mau meng-highlight data-data yang di atas sama dengan
10 juta. Gitu. Sini ada greater than, less than, between. Sebenarnya banyak sih. Kalau teman-teman mau lihat ya, kira-kira apa aja rules-nya, itu bisa ke more rules. Di sini nanti bisa dipilih-pilih. Nah, kita mau meng-highlight data-data yang di atas sama dengan 10 juta. Berarti greater than or equal to. Jadi lebih dari atau sama dengan. Nilai sini ya, 10 juta. Tuh, nah ini bisa apa? Kita atur apakah ini memang berdasarkan self value, specific text atau apa. Dan ini hati-hati. Sebelumnya kalau bisa teman-teman apa seleksi dulu ya value-nya yang mana yang mau di format. Jadi saya cancel dulu. Ini saya blok dulu. Kemudian langsung ke conditional formatting, ke highlight sales rules, lalu ke more rules. Lalu saya pilih greater than or equal to. Lalu tadi saya kasih angka 10 juta. Dan format with-nya itu bisa terserah teman-teman. Mau yang udah disediakan atau yang custom format. Misalnya karena ini di atas 10 juta, kabar baik, jadi saya kasih green fill with the dark green text. Lalu klik OK. Nah, maka total harga yang di atas 10 juta atau sama dengan 10 juta itu bakal diwarnai dengan warna hijau. Itu untuk conditional formatting. Ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum, kita lanjut ya. Ketiga adalah, keempat adalah text to columns. Biar keluar warnanya. Tadi udah sempat ini belum? Sebelum ngeklik conditional formatting, itu udah di apa namanya di blok dulu data mana aja yang mau di eh, format. Sudah ya? Eh, Coba lagi deh. Kayaknya mungkin salah ini kali, apa namanya, salah ngeblok. Coba ya sekali lagi, mungkin di harga. Jadi harga, kalau harga value-nya di blok dulu. Kemudian klik conditional formatting. Misalkan aja pilih yang highlight style rules, yang less than. Less than. Nah, ini yang perlu diubah mungkin cuman yang format with aja. Kemudian ininya nih, tapi karena kita udah saklek yang less than, jadi udah kita biarkan. Sama ini, baseline-nya dari angka berapa? Misalkan dari angka 10 juta gitu ya. Di less than 10 juta. Klik OK. Warnanya harusnya keluar. Dalam kondisi apa kita better analisa data pakai Excel daripada bahasa pemrograman? Oke, ini pertanyaan menarik. Based on pengalaman saya, kalau data yang jumlahnya dikit dan tidak perlu analisa yang memang terlalu rumit, kita pakai Excel cukup. Malah Python tuh terlalu rumit lah buat nggak worth it untuk data-data yang kecil, yang sedikit. Tapi kalau banyak banget, nah Excel tuh udah exhaustive. Saya pernah dulu ngolah data ratusan ribu baris data, itu buka filenya lama banget. Dia kayak dibandingkan dengan Python, malah lebih cepat Python.
Gitu ya. Semoga terjawab. Oke. Nah, Kak, kemudian, maaf, oh ya, gimana? mau tanya lagi. Ini, ya saya yang pertama itu berbeda sama kakak. Ini ya tampilannya. Ber- Tampilan apa tuh maksudnya? Ya bentar. Kayak gini. Itu bukan saya. Maaf, saya kaget. Bentar-bentar, ini gimana sih? Oh, itu bener kok. Udah oke. Udah oke. Tapi Ah, eh, ininya kok tadi ininya 10 jutanya warna hijau sih? oh, mungkin salah pilih. Apa? Salah pilihnya tuh ini apa? Harusnya yang greater than or equal to. Ini malah greater than aja. Tapi nggak apa kok. Oh, bentar ya. Hanya Aku hanya rules-nya aja. tanya rules-nya aja. Mhm. Harusnya apa? Greater than. Ini udah Greater bener than kok. to equal. Greater than or equal to. Oh, oke. Aku coba. Ya, oke. Sip. Tetap nggak keluar. Ya udah deh. Tadi Oke, di dan explore dulu sendiri. ya Ah, siap-siap. Oke. ini habis. Maaf ya Kak. Ya, aman-aman. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal ke text to columns. Nah, ini sengaja nih saya punya case 2. Kita kepindah ya, teman-teman ya, ke case 2. Nah, ini sering terjadi untuk file-file yang bukan Excel. Jadi banyak kan file data tuh yang bukan berupa Excel. CSV misalkan itu yang sering apa yang sering ada gitu, yang sering muncul. Biasanya kalau data teks itu dibacanya itu sebagai teks saja biasa, ya udah ditaruh di satu sel yang sama. Jadi ini satu sel nih, siapa nih? Kalau kita ke B, udah kosong. Gimana caranya supaya kita mau buat datanya itu per kolom-kolom kayak data visi gitu. Nah, cara cukup mudah. Bahkan saya bilang sangat gampang. Ya. Nah, jadi teman-teman silakan aja bisa langsung klik indeks A ya, biar langsung ke blok semuanya. Kemudian ke menu data. Data itu nanti kalau teman-teman lihat ada text to columns. Ya setelah sort filter lah. Ya text to columns. Nanti di setelah text to columns itu ada remove duplicates. Gitu. Nah kita pilih aja text to columns. Klik aja. Nah ini teman-teman bisa pilih data itu mau dipisahkan berdasarkan lebar karakter yang tetap. Misalkan kita mau memenggal data per 5 karakter. Misalkan. Tapi itu nggak fleksibel ya. Biasanya kita pisahkan dengan suatu hal, suatu karakter tertentu. Kalau CSV ya seperti namanya ya, koma separated value itu berarti dipisahkan oleh koma. Ada yang dipisahkan dengan titik koma, ada yang dipisahkan dengan spasi. Karena data kita dipisahkan ya, nomor induk, koma karyawan, koma nama karyawan itu berarti apa? Dipisahkan dengan koma. Berarti kita pakai yang delimited, delimiternya adalah atau pemisahnya adalah koma. Jadi kita next ya, pilih yang delimited, next, defaultnya tab, tapi tolong di uncheck aja. Kalau kita pilih space yang spasi, maka datanya bakal berantakan seperti ini. Jadi yang betul adalah kita pilih koma. Taunya dari mana? Lihat dari nama-nama kolomnya dipisahkan oleh apa. Udah cuma klik aja koma, terus langsung finish aja teman-teman ya. Langsung finish. Nggak usah banyak,
nggak usah banyak pilihan-pilihan lain. Langsung finish saja. Klik finish, maka data kita sudah rapi. Udah ada nomor induk, udah ada nama karyawan, email, tanggal masuk, NPWP, dan NIK. Gitu. Oke. Kak, Nah, mau tanya lagi. Nggak oh keluar ya, loh. Microsoft Excel can convert only one column. oh Aku ya udah gimana ke tuh? text to kolomnya tapi nggak keluar. Buka saya lagi. Saya dulu. Oh, eh drag apa bloknya jangan banyak kolom, satu kolom aja yang kolom A. Oh, kolom A. Iya, karena kan datanya kan di kolom A. Jadi Oh, apa jangan semuanya di blok gitu. fixed width ya tadi. Apa ya tadi? Maaf. Apa di blok aja kolom A, terus di text to Iya, udah. kolom, klik apa pilih Mhm. yang delimited, terus Oke. pilih yang koma ya, jangan yang tab koma karena tipisnya dalam koma. Iya, delimited. Pilih yang koma aja. Hmm. Next ya. Terus general. Ya, habis itu finish. Oh, finish. Oke. Oke, sip. Kita aja teman-teman ya. Next ke remove duplicates. Ini gampang sih sebenarnya. Jadi teman-teman tinggal apa kita ke data transaksi lagi ya. Jadi di blok aja apa value-nya, di blok value-nya kita mau remove duplicates. Dan ini defaultnya adalah bakal menghapus data yang terakhir. Jadi tolong di apa blok semua data kecuali header-nya. Tapi header juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Terus klik yang remove duplicates samping text to columns. Nah, pilih berdasarkan apa? Tadi kan kita lihat ya bahwa yang sama itu semuanya selain ID. Maka yang di uncheck adalah, oh sorry, ini saya harusnya eh, blok semuanya ya. Jadi blok semuanya aja. Biar nanti apa headernya bisa kelihatan. Nah, kita uncheck ID karena yang beda hanya ID aja. Jadi klik OK. Nah, gitu doang. Sebenarnya. Oke. Makanya apa 107 itu kapus gitu. Gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Oke, itu data cleaning. Nah, sekarang kita akan masuk ke data teknik analisis. Jadi saya screen teman nggak saya screen, nggak ini ya apa namanya? eh Bentar, nggak saya show. Jadi biar apa namanya enak pindah-pindahnya. Ini stop aja deh. Oke, nah ini karena fotonya udah mau habis, jadi untuk yang fungsi agregasi sama conditional if saya skip dulu teman-teman ya. Apa saya bakal lanjut ke pivot table nih karena yang cukup susah tuh pivot table sama VLOOKUP HLOOKUP gitu. Ini yang sering saya temui gitu ya. Dan ini cukup menarik kalau teman-teman bisa VLOOKUP HLOOKUP pivot table, nanti pekerjaan teman-teman jadi jauh lebih gampang. Oke, nah kita ke pivot table dulu. Jadi pivot table matanya bakal dikasih nggak? Iya, nanti di-share sama teman-teman apa eventnya ya. Oke, sip. Nah, jadi pivot table, pivot, pivot, ah, pivot table itu apa? Pivot table itu adalah tab yang mengandung summary data. Jadi datanya itu dirangkum. Nah, namanya rangkuman
Berarti ada satu nilai yang harus menjadi perwakilan gitu. Nah, dan nilainya dari mana? Apa yang bisa kita? Datanya kita pakai yang namanya statistik deskriptif, atau fungsi agregat ya, kayak maksimum, minimum, count, jumlah data gitu ya, average, sum, kayak gitu. Nah, oke, kita harus praktek aja. Jadi ini contohnya teman-teman ya. Di sini ada beberapa data, kita pengen lihat, pengen tahu kira-kira dari data gaji ini, saya pengen tahu berapa rata-rata gaji HRD, berapa rata-rata gaji IT, dan berapa rata-rata gaji pemasaran. Gitu. Nah, kita juga pengen melakukan hal yang sama dengan data transaksi, ya. Dengan data transaksi, kita pengen lihat kira-kira berapa sih total penjualan di masing-masing kota, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Malang. Caranya cukup sederhana, kita letakkan ya seleksi sel di tempat yang sesuai, terserah kita mau di mana. Misalkan saya mau taruh di sini aja deh, biar ya kelihatannya lebih rapi aja dan saya nggak perlu banyak scroll. Kemudian ya, kemudian di nah saya lupa di mana letaknya. Oh, di insert ya, di insert, klik pivot table yang ada di sebelah kanan. Sorry, sebelah sebelah kiri ya, sebelah kiri. Ini ada efek mau buka nih, jadi udah fokus. Oke, jadi teman-teman bisa klik pivot table yang ada di pojok kiri, paling kiri, klik aja. Nah, di sini ada dua dua hal yang mesti diisi, yaitu pilih data yang mau dianalisis. Yang kedua, tempatnya di mana. Kebetulan tempatnya udah kita klik, jadi ya udah biarin aja. Sekarang tinggal kita pilih aja datanya mau yang mana aja. Nah, kita pilih atau drag atau apa namanya blok data tabel dari A1 sampai dengan I10. Ya, kalau sudah klik OK aja, klik OK. Nanti bakal muncul pop up di sebelah kanan. Nah, gitu ya. Ada pop up sebelah kanan. Di sini ada field name atau list kolom-kolom yang bakal dipakai. Kemudian ada filter, jadi nanti kita bisa nambahin filter sesuai dengan kondisi tertentu. Lalu ada kolomnya apa? Kolom itu berarti ke samping gitu ya, menyamping. Ada baris ke bawah. Maksudnya apa? Kolom dan baris, misal gini. Kita mau eh, bikin value ya nama-nama kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Malang itu menjadi nama-nama kolom. Jakarta ke samping gitu ya, terus Bandung, sampingnya lagi Surabaya dan seterusnya. Itu bisa di kolom. Kalau baris berarti ya kita punya kolom kota, value-nya ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Malang. Kayak gitu. Kita coba apa rows-nya dulu ya. Jadi nanti apa kolom kota itu bakal dijadikan rows. Tinggal teman-teman drag and drop aja. Jangan di checklist. Bisa checklist sih, cuma apa lebih fleksibel pakai drag and drop. Karena kan bisa kita pindahkan antara ke kolom, filter, values atau rows. Ini ke rows berarti kita drag dan drop ke rows. Langsung ya muncul Bandung, Jakarta, Malang, Semarang, Surabaya. Kemudian saya mau hitung berapa total harganya, total pendapatan dari masing-masing kota tersebut. Maka kita drag and drop kolom total harga ke values, bukan ke kolom, bukan ke rows. Karena nanti kita lihat ya, kalau ke rows kayak gimana efeknya. Kita ke values, ini yang benar ya. Values,
maka nanti akan secara default dipilih sum of total harga. Jadi jumlah total harganya. Kalau mau ganti bisa. Tinggal ke ke values-nya aja ya. Klik kanan, lalu field settings. Tinggal pilih aja mau sum ke, mau count, average, mix, max min, dan segala macam. Kalau total harga tadi kita pindahkan atau kita taruh di rows, itu bakal ya tidak summary apapun ya, total harga misalnya. Ya udah begini. Jadi dia ibaratnya kayak bikin hierarki itu. Misalkan ya, katakanlah kita mau lihat berapa sih total pendapatan di masing-masing kota untuk tiap kategori barang. Maka di rows itu bisa kita tambahkan kolom kategori kayak gini. Atau bisa kebalik. Jadi kategori dulu baru kota. Bisa. Terserah, silakan dari kebutuhan teman-temannya aja. Ya, itu pivot table. Kalau untuk rows. Kalau kolom gimana? Misalkan kategori, saya bikin kolom. Saya pindahkan kolom, maka eh, aksesoris, elektronik bakal ke samping. Seperti ini. Ya jelas nantinya, oh di Bandung ada produk aksesoris, elektronik sama elektronik. Jakarta cuma elektronik, dan seterusnya. Gitu. Kalau kota yang saya hapus, ya tersisa hanya aksesoris dan elektronik aja. Seperti ini. Jadi benar-benar mensummary, merangkum. Oke, ini data duplicated-nya terpengaruh nggak? Sangat terpengaruh. Ini makanya pivot table itu bukan data cleaning, tapi teknik analisis. Jadi kita melakukan data cleaning dulu, baru analisa. Gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan buat pivot table sebelum kita ke VLOOKUP, HLOOKUP. Ini yang banyak dikeluhkan oleh orang ya. Konsepnya susah, banyak yang nyari gitu. Malah gampang kok konsepnya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ya ke VLOOKUP, HLOOKUP. Nah, saya ke slide dulu sejenak. Nah, secara prinsip, VLOOKUP, HLOOKUP itu sama. Kuncinya adalah dari lookup-nya. Lookup itu kan artinya cari ya, mencari. Berarti secara prinsip adalah kita sebetulnya mau mencari nilai dari suatu tabel. Ini aja. Tapi antara VLOOKUP sama HLOOKUP bedanya apa? Bedanya cara dia nyari. Kalau VLOOKUP, dia cari secara vertikal. Jadi per kolom aja, berdasarkan satu kolom. Dicari. Gitu. Dicari kolom-kolomnya, berdasarkan kolom. Tapi kalau HLOOKUP, berdasarkan baris. Gitu. Sini contohnya nih, teman-teman. Saya zoom in aja ya. Zoom in. Oke, ini dia. Jadi, VLOOKUP ini kita mau cari nih, mau cari apa buah peach kira-kira harga di hari Seninnya berapa. Maka kita cari berdasarkan kolom fruit yang ada kata kunci peach-nya di kolom 3, yaitu kolom eh, Senin, yang merupakan itu value-nya. Gitu. Jadi dicari, ibaratnya kita nyari dalam satu kolom tertentu. Itu VLOOKUP. Tapi kalau HLOOKUP, kita mencarinya dalam satu baris tertentu.
Sorry, seperti ini. Jadi kita mau cari nih berapa sih diameter planet Bumi. Maka Bumi itu ada di satu baris tertentu, ya. Kemudian kita cari di baris kedua. Jadi basisnya di apa namanya, di baris satu. Kemudian kita mau cari di baris keberapa. Gitu. Ini eh, kapan kita pakai VLOOKUP, kapan kita pakai HLOOKUP, tergantung bentuk datanya. Kalau datanya vertikal ke bawah gitu, jadi kolom-kolomnya itu nanti value-nya ke bawah, itu maka kita pakai VLOOKUP. Tapi kalau tabelnya menyamping seperti ini, maka pakainya HLOOKUP. Hmm, gitu ya. Oke, langsung kita praktik aja. Oh ya, kalau teman-teman biasa pakai Google Spreadsheet, maka nanti untuk pemilihan basis kolom yang dijadikan sebagai acuan ya, misalkan planet bumi, nah cari bumi di mana, itu eh, dia bakal berdasarkan kolom atau baris pertama gitu. Oh sorry, di Excel juga sama ya, Excel juga sama. Jadi intinya patokan hanya ada di baris atau kolom pertama. Kalau misalkan tidak di kolom atau baris pertama, maka wajib kita pindahkan ke kolom atau baris pertama atau range-nya kita ubah. Misalnya dari B1 ke J3, ya udah kita apa, ganti aja misalkan C1 ke I3 gitu ya. Oke, kita langsung praktek aja. Kita ke C1 teman-teman ya. Nah, di sini saya punya tabel produk dan saya juga punya tabel pelanggan. Saya pengen tahu nih kira-kira dari produk yang dicari itu harganya berapa. Karena Joko itu minatnya laptop Dell, Budi pengen cari HP Samsung, Siti tablet iPad, dan Agus HP iPhone. Kalau datanya cuma segini, nggak masalah. Ketik aja laptop Dell, berapa laptop Dell? 10 juta, selesai. Budi berapa, ada seterusnya. Kalau segini doang, enak. Kalau banyak, rumit. Sehingga kita pakai VLOOKUP dan HLOOKUP. Karena nama-nama kolomnya itu ada ke samping dan value-nya ke bawah, maka kita pakai VLOOKUP. Ya, caranya adalah jadi kita pasang-pasang dengan ya, akan ada formula VLOOKUP, lookup value-nya di mana? Yaitu yang laptop Dell. Tabel array dari sini ke sini. Kalau indeks 6, jadi indeks yang mau kita ambil datanya di kolom berapa? Kalau dalam range ini, berarti kolom harga merupakan kolom ketiga. Berarti tiga, dan katakan apa, pilih yang exact match. Jadi pilihnya false. Oke, ntar kenapa nih? Value not available if value ya. Nah, ya. Apa? Kenapa error? Karena kolom pertama dari range ini adalah di produk. Kan nama produk. Ya, kalau mau nama produk, berarti carinya jangan dari A2, tapi dari B2. Bentar ya, ini ada error. Oh, sorry. Iya.
atas error. Ini ubah ya dari 3 ke 2 karena kan indeksnya gitu. Nah, 1 harga indeks 2. Begitu dengan yang lainnya. Samsung berarti VLOOKUP. Misalnya kayak saya nggak copy paste biar teman-teman lihat proses seperti apa. Book value-nya, lookup value-nya, Budi, table array-nya tadi ya, dari 6 produk ke harga, kemudian kolom indeks namanya itu ya 2, lalu false. Oh gini, E3. Oh sorry, salah. Harusnya bukan E3 ya, tapi F3. Ini juga VLOOKUP F dari sini ke sini, lalu 2 indeksnya dan false. Dan seterusnya. Nah, kalau VLOOKUP, caranya sedikit berbeda. Jadi, misalnya nih, kita punya tabel diskon. Di mana kalau di bawah 5 juta, diskon 5%, 10 juta, 10%, dan seterusnya. Kita mau nyari apa diskon untuk harga produk yang 10 juta, 5 juta, 3 juta, sampai 15 juta. Maka kita pakai apa namanya VLOOKUP aja. Gitu. Ini karena apa namanya dia saklek ya. Jadi saya coba ini aja. Saya buatin. Misalnya nih, tengah-tengahnya 7.500.000, 10 juta, 15 juta. Oke. Nah, buat Joko, berapa diskon Joko ketika beli produk dengan harga 10 juta? Maka V VLOOKUP local value-nya adalah 10 juta. Lalu tabel array-nya adalah 2 tabel ini. Koma, karena diskon itu di baris kedua, maka kita pilih row index namanya 2. Lalu false. Enter. Oke, apalagi nih. P21. Oke. Ya, sebentar sih. Bentar ya. Coba lihat. Hmm. Oh, oke ya. Ini karena 10 juta seperti ini. Jadi beda ya. Oke. Jadi sama antara value yang di indeks sama yang di data. Coba lagi ya. Coba lagi yang Budi. Kita hapusin dulu koma-komanya. Maka VLOOKUP mau mencari segini, 12.000. Kemudian tabel array yang mana? Yang ini. Koma row index number. Berarti ini doang ya. Lalu false. Selesai. Nanti kalau mau diubah ke derajat, tinggal drag aja
Lalu klik yang presentasi ini ya. Jadi bisa bisa apa namanya dalam presentasi. Nah, dia. Bisa ada cara cepat, cuman nanti gini, kita harus pakai namanya absolute reference. Jadi nanti range yang ini nih itu nggak berubah ya. Misal A-nya kita log pakai dolar. Nah, baru ke sini. Ini belum diubah ya. 7 juta ya. Nah, usah. Jalan. Nah, itu ya. Ini NA karena memang nggak ada cocok. 7 juta dengan 7.500.000. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau sudah cukup jelas? Saya tunggu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sip. Kalau udah jelas, berarti saya cukupkan untuk sesi hari ini. Thank you so much teman-teman atas kehadirannya dan partisipasinya. Ya cukup apa banyak ya pesertanya dan juga cukup antusias dari teman-teman. Ya, boleh berarti saya serahkan ke MC ya. Silakan, Nes. Oke, halo teman-teman. Balik lagi sama aku, Feni. Nah, nih terima kasih.